Shalom Bapak-Bapak. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Seberapapun kita hadir dalam rumah Tuhan, kita yakin, kita percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Kiranya malam hari ini kita akan memuliakan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Agung dan Mulialah Tuhanku. Seperti Kau Tuhan, agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhan. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Kuasa. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia, agung dan mulia, agung dan mulialah Tuhanku. Amin, haleluya. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulia Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Kuasa. Ku sembah Kau, Yesus
makmur bagimu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kami. Ku sembah Kau, Kau Allah yang Maha Kuasa. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Haleluya. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan, kalau pada malam hari ini sungguh-sungguh Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan hidup kami. Kami datang dengan segala kerinduan-kerinduan kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkaulah ada dalam rumah ini. Engkau menilik kami yang hadir. Engkau akan memberkati kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan telah nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh berada dalam rumah-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa berkat-berkat-Mu akan tercurah buat kami yang hadir. Berkat-berkat-Mu Tuhan akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami terang jalan hidup kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau saja Tuhan yang menilik setiap hidup-hidup kami Tuhan. Engkau yang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami percaya bahwa Engkau telah menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami boleh berada di hadirat-Mu untuk bermazmur bagi-Mu. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami, mazmur-mazmur kami naik ke hadirat-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya berkat-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini adalah kekuatan, berkat buat iman kami kepadamu. Kami akan diberikan pengharapan daripada Engkau sendiri, yaitu keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami masih dalam perjalanan. Engkau mempercepatkan langkah mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada malam hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapak-bapak, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kita tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan lagi sebuah lagu, ajaib, sungguh ajaib. Karena kita tahu Tuhan Yesus kita sungguh ajaib.
Tuhan, terima kasih. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh ajaib. Ajaiblah Tuhan Yesus buat hidup kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi. Dia tak pernah gagal. Tolong mic-nya dinaikin dikit. Mic-nya dinaikin dikit. Mic tolong dinaikin dong. Ya, suaranya karena terlalu forser jadi. Tek satu nah. Ya, puji Tuhan ya. Malam hari ini sungguh-sungguh Tuhan amat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya kuasanya, anugerahnya selalu memberkati hidup kita. Sehingga banyak sekali kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita semua. Tentu Tuhan yang memberkati hidup kita di sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan sampai tahun sehingga saat ini. Oleh sebab itu saya membuka ruang kesaksian. Sambil menunggu kita akan nyanyikan Hanya Dekat Allah Saja. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Amin. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu Yesus Kemuliaan. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik. Kemuliaan berikan hatiku, haleluya Yesus, kemuliaan berkati hidupku, segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi Yesus kemuliaan saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus kemuliaan berikan hatiku. Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari yang indah ini. Kami kaum pria yang ada di Taman Cibodas Tuhan boleh bersama-sama masuk dalam ibadah, dalam rumah Tuhan. Dan kami memuji mempermuliakan nama-Mu. Seberapa banyak pun kami yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Allah ada bersama-sama dengan kami. Dan kami menikmati hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujian yang sudah kami angkat ke hadapan Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan pujian itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi firman Allah, Engkau memberkati kami Tuhan. Sehingga bacaan-bacaan rohani kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu dengan urapan roh Allah, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi bagian buat kami pada malam hari ini. Kuasa-kuasa jahat, roh-roh kegelapan Tuhan, yang ingin merampas firman-Mu dari pendengaran kami, yang ingin merampas firman-Mu dari hati kami Tuhan. Saat malam hari ini kami bersatu hati, kami menghancurkan, kami tingking dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami, sehingga kami bebas untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara yang kasih. Seberapapun kita yang ada,
Saya yakin dan percaya kita tak bersuka cita beribadah datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, kadang-kadang saya cemburu lihat ketika kita terima tamu dari Depok kemarin. Saya melihat kekompakan mereka, kebersamaan mereka beribadah, komisi pray yang ada di sana. Waduh Tuhan, saya berdoa, Tuhan kapan kami seperti ini. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita saudara. Saya yakin dan percaya saudara, kita tidak menyerah. Sehingga satu ketika kita akan sama menyerupai mereka. Kita bersama-sama bergembira, ramai-ramai datang untuk memuji Tuhan. Amin. Ini menjadi beban kita bersama saudara. Menjadi beban kaum pria yang siap ibadah pria yang selalu hadir. Dan kadang-kadang saya sendiri terpukul karena satu ketika saya juga tidak bisa hadir saudara. Ini yang menjadi kadang-kadang menjadi beban juga dalam hati. Tapi itu karena sebab akibat yang memang tidak bisa hadir. Saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita, ayat yang sudah sering kita baca dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat ke-13 saudara. Ayat yang sering saudara mungkin membaca. Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian dikatakan firman Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ayat ini simple, singkat. Tetapi ini menjadi satu kesaksian ketika Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung. Ini pengalaman tersendiri daripada Rasul Paulus. Kita sama-sama mengerti bagaimana Paulus di dalam pelayanannya, dalam melayani Tuhan, ada banyak perkara yang dihadapinya. Sehingga dia katakan, Daud Allah ini katakan, segala perkara dapat kutanggung. Dia mengingatkan jemaat yang ada di sana, anak-anak Tuhan yang ada di sana, kaum pria yang ada di sana. Dia katakan agar segala perkara dapat kutanggung. Dengan kata lain, tidak ada kata menyerah. Dan lewat pembacaan firman Allah ini saudara, saya akan memberikan tema jangan menyerah. Dari awal tadi katakan saudara, bagaimana kecemburuan sosial saya dengan kaum pria yang ada kemarin dari Depok, kebersamaan mereka. Dan konteks ayat ini lewat tema ya jangan menyerah, saya katakan dalam hati saya, Tuhan Yesus, kami komisi pray yang Taman Cibodas tidak akan menyerah sampai kami boleh bersama-sama bergandengan tangan beramai-ramai untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Filipi ingatkan saudara, di kota Filipi Paulus ingatkan agar mereka tidak menyerah dalam kondisi yang ada pada saat itu. Paulus mengingatkan itu karena dia mempunyai pengalaman pribadi tentang melayani Tuhan, tentang dia mengikut Tuhan. Apapun masalah yang dia hadapi dalam pelayanannya, dia tidak pernah menyerah. Saudara, kadang-kadang
kalau kita memikirkan hidup kita, kadang-kadang sangat sulit. Dan kadang-kadang kita merasa seperti sendirian. Tapi lewat firman Allah saudara yang telah kita baca tadi, mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya itu tidak akan pernah sendirian. Karena Allah ada bersama-sama dengan mereka. Dan malam hari ini saudara, ada poin-poin yang akan kita perhatikan bahwa kita tidak akan menyerah. Yang pertama, jangan menyerah dalam percaya pada Tuhan. Ada saat-saat hidup kita mungkin merasa Tuhan tidak mendengarkan kita. Ada saat-saat seperti kita mengalami kesendirian. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan saudara. Kita mungkin meminta hal kepada Tuhan. Atau kita dalam masalah yang sedang kita gumulkan. Dan kita merasa kita sendirian. Tapi firman Allah katakan, jangan menyerah. Selalu percaya akan kekuatan Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31, saudara, apa yang dikatakan di sana? Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Allah. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dikatakan di sana, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak ada kata menyerah dalam hidup mereka. Tidak ada mereka merasakan kelelahan dan tidak ada merasakan lesu. Karena mereka mempunyai prinsip tidak akan menyerah. Dalam teks konteks di sana kalau kita baca saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Satu nubuatan yang dikatakan di sana, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, mereka seperti burung raja wali. Mereka tidak ada lesu, mereka tidak ada capek, mereka tidak ada lemah. Dengan kata lain, mereka tidak ada kata menyerah dalam hidup mereka, dalam mereka percaya kepada Tuhan, dalam menantikan Tuhan. Dan hal ini menjadi bagian kita saudara, buat bapak-bapak kaum pria yang ada. Kita jangan menyerah dalam percaya pada Tuhan. Itu adalah poin yang pertama saudara. Sehingga sebagai kepala keluarga di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing saudara, dalam hal mendidik anak-anak kita di rumah, menekankan buat seisi rumah tangga agar tidak ada kata menyerah dalam kamus kita untuk percaya akan Tuhan. Dan ini yang ingin Allah ingatkan buat kita malam hari ini. Sebagaimana Paulus sampaikan pada jemaat yang ada di kota Filipi.
agar mereka senantiasa tidak ada kata untuk menyerah. Karena segala perkara mereka akan dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan buat mereka. Dan ini menjadi bahagian kita, saudara. Segala perkara dapat ditanggung, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Dan yang kedua, saudara, poin yang kedua, jangan menyerah dalam meraih impian dan tujuan hidup dengan berbuat baik. Tidak ada kamus menyerah, saudara. Kita pasti akan menuai. Kalau orang katakan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dan malam hari ini, saudara, poin yang kedua, jangan menyerah dalam hal meraih impian dan tujuan hidup dengan berbuat baik. Kita akan baca Galatia 6 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, poin yang kedua dikatakan, janganlah kita menyerah meraih impian dan tujuan hidup kita. Mungkin bertahun-tahun, saudara, kita mengalami hanya seperti ini, tidak ada kemajuan. Kita merasa tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal kita selalu melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Bahkan kita sering berbuat baik terhadap sesama. Tetapi dalam pemikiran kita, dalam benak kita, Tuhan, tidak ada kemajuan. Padahal semua kita sudah lakukan. Sehingga ada satu pemikiran yang terlintas mungkin dalam pemikiran kita, apakah sampai di sini saja? Muncul sesuatu dalam pikiran kita. Tapi firman Allah, saudara, mengingatkan kita pada malam hari ini, jangan menyerah. Karena apa, saudara? Dikatakan di sana, karena apabila sudah ada waktunya, kita akan menuai. Jadi ketika kita mempunyai pemikiran yang mungkin menjadi satu kelemahan bagi kita, kok seperti ini, tidak ada kemajuan. Sehingga timbul pemikiran kita menyerah. Ingat firman Allah, saudara. Lewat ayat ini dia katakan, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan inilah ya jaminan firman Allah buat kita, saudara. Sehingga apabila kita mempunyai pemikiran seperti hal yang diungkapkan tadi, kok enggak ada kemajuan-majuan ya? Bertahun-tahun seperti ini. Tapi firman Allah mengingatkan, akan ada waktunya bagi kita untuk menuai. Jadi jangan menyerah dalam meraih impian, saudara, tujuan hidup kita dengan berbuat baik. Karena ada waktunya kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. .
Poin yang ketiga saudara, yang Paulus ingatkan buat kita, dia katakan di sana, jangan menyerah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Ini mungkin yang sering saudara kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan. Ketika di tengah pergumulan hidup mereka berseru kepada Tuhan. Dan belum memperoleh jawaban dari Tuhan. Bahkan berhari-hari mungkin dia meminta kepada Tuhan. Tapi tidak menemukan jawaban juga dari Tuhan. Sehingga acap kali saudara, orang mulai meninggalkan Tuhan. Dan itulah yang diingatkan Allah buat kita malam hari ini saudara. Agar kita tidak menyerah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Karena Tuhan punya maksud tertentu apabila dia meluaskan cobaan itu datang menghampiri kita. Jikalau kita menghadapi satu masalah atau cobaan hidup saudara, kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah mungkin dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyerah. Ada banyak ayat saudara yang mendukung pernyataan ini. Dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang mungkin kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Kalaupun misalnya pencobaan-pencobaan itu diluaskan Allah, diizinkan Allah, Allah sudah mengerti bahwa kita akan sanggup menghadapi itu karena Dia akan menolong memberkati kita. Dan Paulus mengingatkan buat jemaat yang ada di kota Filipi pada saat itu saudara, agar mereka tidak menyerah dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Ujian yang mereka hadapi pada saat itu mungkin sangat-sangat berkesinambungan. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka agar tidak ada kata kamus menyerah. Dan ini menjadi bahagian kita saudara pada malam hari ini. Buat kaum pria yang ada. Agar ketika kita menghadapi ujian dan cobaan hidup, kita tidak ada kamus kata menyerah. Tetap berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita baca satu ayat dalam Yesaya pasal 41 saudara. Yesaya pasal 41. Ayat yang ke-10. Demikian dikatakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, dalam Yesaya dikatakan Allah akan memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Firman Allah katakan jangan takut. Jangan menyerah. Sebab Allah menyertai kita saudara. Jangan bimbang sebab Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dia akan meneguhkan bahkan akan menolong kita.
memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Jadi ketika kita mungkin menghadapi ujian dan cobaan hidup saudara, kita mau bertahan dengan tidak ada kata menyerah. Karena jaminan firman Allah katakan saudara, Allah akan membawa kita di dalam kemenangan. Jadi saudara, tidak ada keraguan sama sekali buat kita kaum pria yang ada malam hari ini. Kalaupun ada nanti cobaan hidup yang menanti kita, yang akan mungkin kita hadapi, kita tidak harus menyerah. Karena firman Allah katakan saudara, dia akan pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Filipi dan malam hari ini saudara, kita diingatkan lewat firman Allah ini. Dalam 3 poin yang telah kita dengar tadi, jangan menyerah dalam percaya pada Tuhan. Jangan menyerah dalam meraih impian kita dengan tujuan hidup yang berbuat baik. Jangan menyerah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Karena ketika kita tidak menyerah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Tangan Tuhan memegang kita dalam perlindungannya dan memberi kita kemenangan. Dan saya yakin dan percaya saudara, kita kaum pria yang ada, kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa agar semua saudara-saudara kita kaum pria yang ada yang lain saudara boleh diketuk pintu hati mereka oleh Tuhan. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga satu ketika kita akan bersama-sama beramai-ramai datang untuk menghampiri Tuhan. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Ada banyak saudara kegiatan-kegiatan yang mungkin akan kita lakukan. Dari Komisi Pria kita mengingatkan kembali tanggal 1 ibadah Paskah, ada games kebersamaan di sana. Dan kita dari Taman Cibodas, kita bersama-sama di sana saudara. Jangan menyerah. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Tony. Ya, puji Tuhan, kita telah menerima berkat yang luar biasa. Kita jangan menyerah, kata firman Tuhan, di mana memang seringkali kita manusia, secara pribadi juga memang saya sering juga menyerah. Ya. Karena seringkali saya merasa beban hidup ini sungguh berat. Persoalan silih berganti datang menyerang hidup. Sehingga rasa-rasanya seperti sering saya katakan dalam diri saya, seringkali sudah capek. Ya. Hidup ini sudah capek, ya. Capek bekerja, capek berpikir, capek menjalankan hidup. Inilah sebenarnya kita manusia yang banyak sekali kelemahan. Karena kita daging tubuh ini terbuat dari tanah liat yang begitu rapuh,
yang begitu tubuh ini begitu tidak kuat seringkali menghadapi tantangan persoalan. Tapi bagaimana firman Tuhan katakan tadi? Ya, kita harus kuat menghadapi persoalan dan tantangan hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam pikiran hati kita, dalam hidup kita, sehingga ada gairah untuk selalu datang. Ada gairah untuk selalu datang memuliakan dan menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah jalan keselamatan hidup kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus mengasihi hidup kita. Yesus mengasihani hidup kita. Asal kita mau datang kepada Yesus, asal kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kasih Yesus indah dalam hidup kita. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus. Indah dalam hidup, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat
biasa firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh diteguhkan kembali iman kami kepadamu. Kami boleh merasakan Tuhan aliran kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Karena benar Tuhan, seringkali persoalan hidup kami melemahkan iman kami. Seringkali tantangan datang, kami sering tidak berdaya. Sering kami diterpa oleh banyak persoalan yang kami hadapi. Seringkali membuat kami lemah, kami tak berdaya Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dapat mengingatkan kami harus kuat, kami harus datang ke dalam rumah-Mu untuk bersekutu, untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, karena Engkaulah jalan keselamatan hidup kami Tuhan. Kami percaya Yesus, bahwa kasih-Mu indah buat hidup kami, menghiasi hati dan jiwa kami Tuhan, karena Engkau yang telah membebat hati kami, sehingga kami benar-benar terberkati oleh apa yang Engkau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termeterai dalam hidup kami, menjadi pedoman hidup kami, menjadi terang jalan hidup kami, merubah pikiran kami, sehingga kami tetap setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pengumuman dari saya, bagaimana hari Minggu kemarin saya telah menyampaikan bagaimana kita rencana bapak-bapak yang ada di KPDI Taman Cibodas ini untuk berkunjung membalas ya bapak-bapak yang ada di Depok ya. Dan saya telah memberitakan bahwa di tanggal 22 memang tanggal 22 ini belum pasti atau bisa diganti dengan tanggal atau hari yang lain ya. Tetapi kalau saya melihat di tanggal 22 ini memang di pas libur lebaran ya. Jadi mungkin bapak-bapak ada yang tidak pulang kampung karena ya dengar kondisi keadaan jalannya bagaimana ya. Macet. Oh ya. Banyak masalah lah dalam perjalanan. Oleh sebab itu barangkali nanti mereka ada yang tertunda beberapa hari untuk pulang supaya katanya jalannya lebih enak ya. Oleh sebab itu ya itu yang saya usulkan di tanggal 22 ini ya. Saya akan membuka ruangan diskusi kita biar berapa bapak-bapak di sini kalau udah masukan ya, mulai dari Pak. Oh habis ibadah kita ringan ya. Oke kalau begitu sehabis ibadah ya nanti kita akan ngobrol sebentar. Anggaplah ngobrol ya. Supaya kita ada masukan nanti juga di tanggal 1 bulan 5 juga ya. Kita juga ada acara ya. Oke kalau begitu pengumuman dari saya tentang ibadah kita di Sabtu depan nanti
seperti jadwal kita nanti Bapak Adi ya. Bapak Adi ya nanti akan memimpin ibadah kita di hari Sabtu depan. Ayo bapak-bapak yang lain ya. Mari kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan ya. Karena kita tahu dalam rumah Tuhan ini segala berkat tercurah buat kita semua bapak-bapak yang hadir. Kita percaya di rumah Tuhan ini apapun yang kita doakan, apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena rumah Tuhan itu dekat, kita dekat sekali dengan Tuhan Yesus ya. Mau curahkan keluh kesah kita pada Tuhan, curahkanlah di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah tempat curahan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi mari bapak-bapak ya kita datang ke dalam rumah Tuhan ya. Untuk kita bersama-sama bersekutu bersama-sama ya. Kita saling mengenal satu dengan yang lain, kita lebih dekat, lebih erat. Karena kita tahu seperti kata firman, kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Barangkali mungkin ada permasalahan apapun, ya kita bisa ngobrol bareng ya. Oke, ya kita berdoa buat Bapak Ibu Gembala kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, kita berdoa juga buat mereka-mereka yang sakit, sehingga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Akhirnya kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Ya. Oh, maaf saya lupa. Kita akan nyanyikan sebuah lagu untuk membawa persembahan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Menebus Juru Selamat dunia. Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Tuhan Yesus, kita hari-hari ini ya gimana kita telah beribadah menyambut Jumat Agung, dan sekarang Tuhan Yesus masih ada dalam kubur. Nanti di hari Minggu besok Tuhan Yesus bangkit ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini.
Kita menyanyikan Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Tuhan, serahkan bagi Dia. Maju ke depan. Kasihku kekal selamanya bagi Dia segala pujian. Selama-lamanya. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang begitu baik buat kami Bapa. Engkau telah mati bagi kami. Engkau saat ini bangkit bagi kami dan Engkau hidup di dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau sampaikan. Untuk kami diingatkan Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami Tuhan boleh teguh di dalam Engkau, iman kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami tidak menyerah menghadapi kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Kami pulang boleh membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati bapak-bapak yang di rumah. Mungkin dalam keadaan sakit, dalam persoalan permasalahan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan jalan keluar yang dari Engkau Tuhan.
Engkau juga memberkati bapak-bapak yang di rumah Tuhan. Biarlah untuk minggu depan boleh kembali hadir bersama kami untuk kembali beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, yang saat ini tidak hadir di tengah kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupannya Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Gembala kami berada, Engkau menyertai setiap langkahnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat seisi pastori, para pengerja Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan untuk terus melayani setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh terus beribadah di tempat ini. Untuk kemuliaan, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan. Ibadah pertama, kedua, ketiga. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami. Memberikan cuaca yang baik Tuhan. Memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh berkumpul beribadah di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Mungkin sakit di rumah atau di rumah sakit Tuhan. Kiranya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, memberikan kekuatan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau curahkan atas hidup Bapak-bapak, saudara-saudara kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin negara kami Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kiranya hikmat, akal budi, roh kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali pulang, biarlah Engkau sertai perjalanan kami, jauh dekat Engkau sertai perjalanan kami, untuk kami tiba di rumah kami dengan keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami dan kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Allah yang memberkati kami. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang kasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus memberkati kita malam hari ini sampai Yesus Maranatha. Haleluya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau meneguhkan kami sidang jemaat-Mu, kami kaum pria yang hadir. Biar Allah yang berkati kami, Allah yang melindungi kami. Teguhkan hati kami Tuhan, sehingga kami senantiasa mengingat akan Engkau dan selalu memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan.